Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik ya. Di kelas 11 ini ternyata kita sudah melewati beberapa pertemuan, yaitu dari yang pertemuan pertama kita membahas tentang keseimbangan benda tegar dan titik berat. Kemudian kita juga melanjutkan lagi ke bab selanjutnya, yaitu tentang fluida statis. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang fluida dinamis. Di dalam fluida dinamis ini terdapat salah satu hukum yang bernama hukum Bernoulli. Oke, mari kita simak materi berikut ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu gambaran umum tentang apa saja sih materi yang akan kita bahas nanti. Oke, yang pertama, nanti kita akan membahas tentang sejarah dari Bernoulli. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang fenomena apa yang mendasari ditemukannya konsep Bernoulli. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang persamaan dari hukum Bernoulli. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang penerapan apa saja sih dari hukum Bernoulli itu. Oke, kita akan memasuki materi pertama, yaitu sejarah Bernoulli. Daniel Bernoulli lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1700 di Groningen, Republik Belanda. Ia adalah anak dari Johan Bernoulli, seorang ahli matematika di kota Groningen. Kakaknya yang bernama Nicolaus Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan ahli matematika. Keadaan ini menimbulkan persaingan dan iri hati di dalam keluarganya. Pada awalnya, ayahnya menginginkan Daniel untuk bekerja di bidang bisnis. Pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filosofi di Universitas Basel. Namun saat berkuliah, dia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktoral di bidang tersebut atas aplikasi matematika fisik di dalam dunia kedokteran yang ia kemukakan. Daniel belajar kedokteran di Basel, Heidelberg, Strasbourg, dan memperoleh PhD Anatomi dan Botani pada tahun 1721. Karyanya yang awal Bernoulli yaitu Hidrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Bernoulli juga menulis sejumlah besar makalah tentang berbagai pertanyaan mekanis, terutama pada masalah yang berhubungan dengan string bergetar. Dalam hidrodinamika, ia meletakkan dasar bagi teori kinetika gas dan menerapkan ide untuk menjelaskan hukum Boyle. Lalu, Daniel Bernoulli ini meninggal pada 17 Maret 1782 dengan usia 82 tahun di Basel, Republik Swiss. Nah, itulah sedikit sejarah dari Bernoulli. Oke, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu fenomena apa yang mendasari ditemukannya konsep Bernoulli. Simak materi berikut ya. Oke, materi yang kedua yaitu fenomena ditemukannya konsep Bernoulli. Daniel Bernoulli ini berhasil mencetuskan bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang terbit pada tahun 1738. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa hukum Bernoulli ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan beberapa asumsi. Agar hukum Bernoulli ini dapat dipakai dan diterapkan, maka diperlukan asumsi-asumsi mengenai fluida kerjanya. Di antaranya adalah yang pertama, fluida tidak dapat dimampatkan. Kemudian, fluida tidak memiliki viskositas. Lalu, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu. Kemudian, aliran fluida laminar. Kemudian, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding. Lalu, tidak ada kehilangan energi akibat turbulen. Dan yang terakhir, tidak ada energi panas yang ditransfer pada fluida baik sebagai keuntungan maupun kerugian panas. Nah, itulah beberapa asumsi yang mana hukum Bernoulli ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya teman-teman, materi selanjutnya adalah persamaan hukum Bernoulli. Teman-teman perlu diketahui bahwa persamaan hukum Bernoulli ini berkaitan erat dengan tekanan, kemudian kecepatan, lalu ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenis tertentu. Nah,
teman-teman, dapat dilihat dalam PPT tersebut bahwa terdapat bunyi tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial adalah nilainya konstan. Kemudian di bawahnya lagi merupakan persamaan dari hukum Bernoulli yang berbunyi P1 ditambah setengah mv kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah mv kuadrat plus rho GH2. Nah, gambarnya dapat teman-teman lihat pada PPT tersebut. Kemudian saya akan bacakan keterangan dari gambar tersebut, yaitu ada P yaitu tekanan yang memiliki satuan Pascal, kemudian rho massa jenis yang memiliki satuan kilogram per meter kubik, kemudian V kecil kecepatan aliran fluida yang memiliki satuan meter per sekon kuadrat, kemudian G yaitu gaya gravitasi, kemudian yang terakhir yaitu H ketinggian yang memiliki satuan meter. Nah, bagaimana teman-teman? Itulah persamaan dari hukum Bernoulli. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli. Oke, yang pertama nanti saya akan menjelaskan tentang tangki air bocor. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penyemprot parfum. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang gaya angkat pesawat. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan tentang perahu layar. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan tentang orang yang mengendarai sepeda motor. Kemudian yang keenam, saya akan menjelaskan tentang cerobong asap. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan menekan selang air. Oke teman-teman, mari kita simak penerapan dari hukum Bernoulli tersebut ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang tangki air bocor. Kita bisa mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil tersebut dengan menggunakan hukum Bernoulli. Syaratnya, 1. Buka tutup tangki air di bagian atas. Jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka, tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Sehingga rumus Bernoulli-nya bisa kita ubah menjadi setengah rho V kuadrat bagian atas ditambah rho GH bagian atas sama dengan setengah rho V kuadrat lubang ditambah rho GH lubang. Nah, karena luas permukaan bagian atas tangki jauh lebih besar daripada luas permukaan lubang di bawah, artinya air yang berada di bagian atas tangki tidak banyak bergerak. Maka, kita bisa anggap kecepatannya sama dengan 0. Jadi kita bisa ganti lagi rumusnya Bernoulli menjadi 0 ditambah rho GH bagian atas sama dengan setengah rho V kuadrat lubang ditambah rho GH lubang. Kalau sudah begini, kita bisa hilangkan massa jenisnya menjadi GH bagian atas sama dengan setengah V kuadrat lubang ditambah GH lubang. Nah, gimana teman-teman? Persamaannya jadi sederhana banget kan? Dari persamaan ini, kita bisa langsung ketemu deh kecepatan air yang keluar dari lubang di bawah. Kemudian penerapan yang kedua yaitu penyemprot parfum. Jika pada penyemprot parfum Anda menekan tombol, maka pada penyemprot racun serangga menekan masuk batang penghisap. Ketika bola karet diremas, udara yang ada di dalam bola karet meluncur keluar melalui pipa 1. Karenanya, udara dalam pipa 1 mempunyai laju yang lebih tinggi. Karena laju udara tinggi, maka tekanan udara pada pipa 1 menjadi rendah. Sebaliknya, udara dalam pipa 2 mempunyai laju yang lebih rendah. Tekanan udara dalam pipa 2 lebih tinggi. Semburan udara yang bergerak dengan cepat mampu menurunkan tekanan pada bagian atas tabung yang berisi cairan. Hal inilah yang menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan turun dan memaksa cairan naik ke atas tabung. Biasanya, lubang berukuran kecil, sehingga parfum meluncur dengan cepat. Ingat, persamaan kontinuitas, jika luas penampang kecil, maka fluida bergerak lebih cepat. Sebaliknya, jika luas penampang lebih besar, maka fluida bergerak pelan. Oh iya, dapat teman-teman lihat pada gambar di atas dan di samping. Selanjutnya adalah gaya angkat pesawat terbang. Ketika pesawat meluncur bersiap untuk take off di landasan pacuan, tekanan pada sisi atas badan pesawat tersebut akan lebih kecil daripada bagian bawah badan pesawat. Sebaliknya, kecepatan di bagian atas badan pesawat lebih tinggi daripada bagian bawahnya. Dapat teman-teman lihat pada gambar tersebut. Lalu, untuk rumus gaya angkat pesawat sendiri adalah sebagai berikut.
F1 min F2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali A. Nah, keterangannya adalah F1 min F2 adalah gaya angkat pesawat dengan satuan Newton, F1 gaya angkat pesawat ke arah bawah, sedangkan F2 gaya pesawat ke arah atas. Kemudian, rho adalah massa jenis udara yang memiliki satuan kilogram per meter kubik. Lalu V1 adalah kecepatan pada bagian atas sayap pesawat, kemudian V2 kecepatan pada bagian bawah pesawat. Kemudian yang terakhir adalah A, luas penampang pesawat yang memiliki satuan meter persegi. Kemudian penerapannya selanjutnya yaitu pada perahu layar. Ketika angin mengalir atau angin berhembus, di sisi lain kapal layar bergerak dengan cepat dan mendorong dengan keras. Dengan demikian, layar menerima kekuatan yang tegak lurus terhadap arah angin, didukung oleh kil kapal yang melakukan gerak lateral, sehingga kapal hanya bisa bergerak maju yang membuat kekuatan kapal layar lebih besar daripada kekuatan angin. Kapal layar dapat bergerak berlawanan dengan arah angin dengan memanfaatkan hukum Bernoulli. Untuk dapat bergerak ke arah yang diinginkan, maka kapal layar harus mempunyai dua buah layar yang dapat diatur-atur. Gaya Bernoulli mendorong kapal dengan dalam arah tegak lurus dengan arah angin. Namun, pada saat bersamaan, air laut menarik sirip kapal dalam arah yang hampir tegak lurus dengan sumbu kapal. Jadi, ada dua gaya yang sekaligus bekerja pada kapal, yaitu gaya Bernoulli yang bekerja pada layar dan gaya oleh air pada sirip kapal. Dua gaya tersebut memiliki arah yang hampir berlawanan dengan arah angin, dan kapal layar bergerak dalam arah yang hampir berlawanan dengan arah datangnya angin. Penerapan hukum Bernoulli selanjutnya adalah mengendarai sepeda motor. Biasanya seseorang yang mengendarai motor dengan tidak menggunakan jaket dan hanya memakai kaos saja, maka kaos bagian belakang terbang dan menggembung. Kondisi yang secara tak langsung memperlihatkan adanya penerapan Bernoulli. Kenapa demikian? Karena pada saat mengendarai sepeda motor dengan cepat, kecepatan udara di bagian belakang menjadi lebih kecil, sehingga tekanan udara yang muncul di belakang tubuh akan menjadi lebih besar. Karena perbedaan tekanan udara inilah yang akhirnya membuat tekanan udara mendorong baju ke belakang, hingga terbang dan menggembung tak karuan. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan ke penerapan yang keenam, yaitu cerobong asap. Seperti yang sudah kita bahas pada konsep motor dan pesawat, hukum Bernoulli menyatakan hubungan kecepatan dan tekanan berbanding terbalik. Hal ini terdapat pada cerobong asap pusat industri. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus yang menyebabkan tekanannya menjadi besar. Sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada atas cerobong. Karena bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih kecil dan asap bisa terbuang keluar. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut teman-teman, dapat teman-teman lihat bahwa asap dapat berhembus keluar dari cerobong. Oke, kita akan membahas penerapan yang terakhir, yaitu menekan selang air. Kondisi yang biasanya kerap dilakukan saat menyiram bunga, membersihkan motor, dan sejenisnya dengan menekan selang air. Tujuannya adalah agar aliran air menjadi lebih kencang dan jarak tembakan menjadi lebih jauh. Kondisi ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli, yaitu semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka semakin besar juga tekanannya. Nah, teman-teman, selesai sudah materi kita hari ini. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang mulai dari sejarah sampai dengan penerapan hukum Bernoulli. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat teman-teman pahami dan kemudian dapat menambah pengetahuan dari teman-teman. Oke teman-teman, nanti teman-teman bisa membuat rangkuman atau catatan ya di buku kalian masing-masing. Sekian penyampaian materi tentang hukum Bernoulli dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Semangat ulangan hariannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.